Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Ini merupakan STB televisi digital keluaran dari Aoki. Tipenya itu adalah ASTB T203, memiliki fitur terbaru dan menggunakan smart chip. Ada tulisan Pioneer juga di sini ya, Pioneer DVB T2 series. Untuk fitur-fitur yang terdapat pada STB ini jika kita perhatikan kurang lebih hampir sama saja dengan kebanyakan STB televisi digital yang sudah pernah kita lakukan review. Untuk resolusi mendukung Full HD atau 1080p, kemudian bisa juga terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle, tidak memiliki built-in Wi-Fi ya. Dan ada juga fitur EWS-nya sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, dan seterusnya. Untuk kodek baru mendukung H264 saja atau MPEG 4, belum mendukung untuk H265. Namun untuk memastikannya tentunya akan kita cobakan, akan kita lakukan testing secara langsung. Dapat juga digunakan untuk merekam siaran yang sedang kita tonton, memiliki fitur time shift, dan untuk internal storage-nya adalah 32 megabit bukan megabyte ya. Jadi ini kalau kita rubah atau kita convert ke megabyte adalah 4 megabyte saja, dan itu sudah cukup ya. Pada sisi yang lainnya, nah ini adalah keunggulan-keunggulan yang dimilikinya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk port USB ternyata nih pada STB ini ada 2 buah, kemudian 1 buah untuk port HDMI-nya dan juga 1 buah port RCA-nya ya. Nah ini untuk lengkapnya bisa teman-teman baca saja di bagian yang saya tunjuk. Dan menariknya di sini ya, untuk STB ini ternyata sepertinya dikarenakan bisa dipakai menonton dengan menggunakan smartphone, tablet, ataupun laptop, mungkin saja sudah ada fitur DVB T2-nya ataupun fitur lainnya yang sejenis. Kita akan coba cek saja nanti untuk memastikan ya. Baik, selanjutnya kita akan buka, namun sebelum kita buka perlu juga kita informasikan bagi teman-teman yang tertarik untuk STB ini, link pembelian sudah kita sertakan di deskripsi video. Baik, selanjutnya kita lihat kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya seperti yang terlihat di sini. Untuk kabel HDMI-nya tidak ada, hanya kabel RCA saja. Kita mulai dari sisi sebelah kanan saya. Di dalam paket penjualan kita sudah mendapatkan buku petunjuk. Buku petunjuknya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Makanya tuh kita berkeyakinan bahwasanya untuk STB ini sudah ada SNI-nya. Biasanya tuh kalau yang sudah ber-SNI, buku petunjuknya pasti ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun kita tidak menemukan adanya kartu garansi. Di buku petunjuknya ini pun jika kita buka lembar per lembar, biasanya sih pada lembar bagian belakang ada kartu garansinya, namun di sini tidak ada. Nah, oleh karenanya pastikan pada saat menerima STB ini dalam kondisi baik. Jikalau terjadi masalah, langsung komunikasikan dengan sellernya apabila itu dibeli secara online. Begitu juga pada saat kita membelinya secara offline. Pastikan sudah berfungsi dengan baik. Dalam paket penjualan di sini sih sebenarnya sudah dituliskan di mana kita mendapatkan STB-nya, ada remote control, kabel AV, kemudian buku penggunaan dan baterai ya. Sebanyak 1 buah yang triple A-nya, tidak ada kartu garansi di sini disertakan. Kemudian ini adalah kabel RCA, dari segi kualitas sih sama saja seperti kebanyakan kabel STA yang lainnya. Bisa dipakai untuk televisi tabung, bisa juga untuk televisi LED ataupun LCD yang memiliki port RCA tentunya. Namun jikalau dipakai untuk televisi LED maupun yang sejenis, konsekuensinya adalah resolusinya tidak bisa kita menggunakan 1080p Full HD, tidak bisa ya. Jadi hanya bisa di 720p saja. Nah, jadi sebaiknya bagi yang menggunakan televisi LED maupun yang sejenis, beli kabel HDMI. Bermacam-macam itu ada ya, ada yang murahnya juga. Ini adalah untuk baterai. Untuk baterainya ini sih baterai murahan saja. Dan saya menyarankan sih seperti biasanya diganti saja ya, karena khawatir baterainya rusak atau mengeluarkan cairan sehingga bisa mengakibatkan remote controlnya rusak. Nah, ini adalah remote control dari Aoki dengan tipe ASTB T203. Ini adalah tempelan saja ya, stiker saja, tidak disablon. Dari segi desain bisa diperhatikan sama saja dengan kebanyakan STB televisi digital yang lainnya, nyaman pada saat kita pegang seperti ini. Kemudian tombol-tombolnya pun juga enak pada saat kita tekan. Tidak ada masalah sama sekali sih ya. Juga terdapat tombol-tombol shortcut untuk PVR dengan berbagai macam warna yang tersedia mulai dari merah sampai ke warna biru. Dan pastinya
Untuk remote control ini belum mendukung untuk infrared learning function, jadi tidak bisa dipakai. Satu remote control saja untuk mengontrol STB dan televisi digital. Dan ini merupakan penempatan untuk baterainya. Keren ya. Dan selanjutnya ini adalah STB-nya dari Aoki dengan tipe ASTB T203 tersebut. Bagian atasnya seperti yang teman-teman lihat di sini ya, di mana terdapat ventilasi udara. Desainnya sedikit berbeda penempatan ventilasi udaranya jika dibandingkan dengan STB yang lain. Biasanya tuh hanya di sebagian saja ya penempatan dari ventilasi udaranya, namun di sini adalah memanjang seperti yang terlihat. Ventilasi udara tidak hanya terdapat pada sisi bagian atas saja, namun juga terdapat pada sisi bagian sebelah kanan, termasuk pada sisi bagian sebelah kiri, dan juga pada posisi bagian bawah. Nah, pada posisi bagian bawah, ventilasi udaranya sih tidak banyak. Nah, terkait dengan sirkulasi udara nanti akan kita coba tes ya bagaimana panas yang dihasilkan pada STB ini setelah kita nyalakan ya mungkin selama 1 jam saja sudah cukup. Dan ini merupakan pada bagian front panelnya. Tombol-tombol semuanya adalah lengkap tersedia, ada tombol OK juga, panah kiri kanan plus minus, ada tombol menu juga dan tombol power. Jadi tanpa menggunakan remote control pun jikalau remote-nya hilang, rusak dan seterusnya tidak perlu khawatir, masih tetap dapat untuk dioperasikan. Lalu di bagian depan ini juga terdapat satu buah port USB dan ini merupakan LED display yang tersedia. Kemudian kita beranjak ke sisi bagian belakang. Nah, di bagian belakang seperti yang terlihat, di mana di sini terdapat port RCA. Nah, ini adalah untuk port RCA-nya yang tersedia untuk televisi tabung ataupun LED. Lalu juga terdapat port HDMI dan satu lagi port USB. Jadi total tuh kita mendapatkan 2 buah port USB, sisi depan satu dan sisi bagian belakang satu lagi. Dan kalau seandainya membutuhkan lebih dari 2, nah kita akan coba tes nanti ya, apakah STB ini juga mendukung dengan menggunakan USB hub. Dan ini merupakan port untuk antena, RF in adalah untuk antena indoor ataupun outdoor. Pastikan lokasinya mendukung jikalau menggunakan antena indoor. Dan ini adalah untuk looping ya, jikalau ingin menggunakan satu antena saja untuk 2 STB. Jadi kita paralelkan, konsepnya adalah seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat apa saja sih kemampuan fitur yang dimiliki pada STB Aoki ASTB T203 ini. Kualitas gambar dari STB ini cukup bagus, hampir sama dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sama. Resolusi maksimal adalah 1080p Full HD, suara tidak over volume, mendukung tatanan Dolby Audio. Berikut spesifikasi STB Aoki ASTB T203. STB ini tidak mendukung USB hub, namun dengan menggunakan 2 port USB yang tersedia, ini sebenarnya sudah cukup. Dapat digunakan untuk memasang piranti untuk akses ke jaringan internet dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, terdapat di semua sisi, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 27 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 41,9 derajat Celcius. Agar lebih aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Walaupun tidak terdapat tulisan SNI, namun dengan buku petunjuk telah berbahasa Indonesia, kami meyakini bahwa STB ini sudah ber-SNI. Tidak itu saja, STB ini juga sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Respon remote control sedikit ada delay, sedikit mengurangi kenyamanan saat menggunakan. Tersedia beberapa tombol shortcut seperti pada umumnya kita temui pada STB merek lain. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset Gochin, dengan tampilan boot logo sedikit lebih ramai. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidaklah sama dengan Finder Meter yang saya gunakan, seperti yang terlihat. Namun demikian tunernya peka, dapat melok semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya, termasuk MUX sinyal lemah yaitu MUX Viva Group. Berikut perbandingan pembacaan sinyal dengan STB merek lain. Perpindahan channel lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Untuk kelompok favorit ini, namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Selain itu, channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename.
Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Aoki T203 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Untuk melihat memutar kembali hasil rekaman tersebut, dapat menekan tombol PVR pada remote control atau masuk ke menu, lalu pilih USB, selanjutnya pilih PVR Media. Sekarang kita masuk ke tampilan menu, dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada menu program terdapat submenu Channel Edit, berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Berbeda dengan kebanyakan STB televisi digital lainnya, di mana EPG tidak tersedia di pilihan submenu. Pada STB ini terdapat pilihan program guide. Submenu ini identik dengan EPG. Terdapat option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan parameter pada channel tertentu, maka channel tersebut akan berubah secara otomatis. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat dua pilihan, yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh banyak pengguna, yaitu opsi power on play. Jika di-off-kan, di saat listrik mati dan menyala kembali, maka STB akan berada di kondisi standby, artinya tidak langsung menyala, dan sebaliknya jika di-on-kan. Pada menu search atau pencarian, pastikan pilihan search mode adalah di VB-T2. Pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Agar waktu pencarian cepat, pastikan pilihan country adalah Indonesia. Sementara untuk antena power atau daya antena, jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, STB ini mendukung EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam. Agar berfungsi baik, pastikan masukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Submenu Picture berisikan pengaturan untuk aspek rasio, resolusi, dan beberapa pengaturan lainnya. Mendukung resolusi sampai dengan 1080p. Pastikan televisi yang digunakan mendukung. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 tingkatan pilihan pada opsi panel setting. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset. Berhati-hati, pilihan ini tanpa harus memasukkan password seperti kebanyakan yang ditemukan pada STB lainnya. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media center, seperti untuk melihat file, memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk, memutar musik, dan melihat foto. Juga terdapat pengaturan PVR management untuk record dan time shift. Aoki T203 tidak mendukung kodek HEVC H265, namun mendukung Dolby Audio dan subtitle SRT. Selain itu juga terdapat submenu DLNA, mendukung DLNA DMR, di mana pengguna dapat memutar file multimedia seperti video pada smartphone, namun layarnya dipindahkan ke televisi. Lengkapnya silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Walaupun murah, dengan adanya fitur DVB-to-IP, memungkinkan pengguna untuk menonton menggunakan smartphone, menggunakan aplikasi Supercast yang dapat di-download pada smartphone masing-masing. Pastikan pengaturan pada submenu DVB-to-IP setting, yaitu pilihan DVB-to-IP mode, di-set ke on. Sementara untuk pengaturan lainnya, sesuaikan saja seperti yang terlihat pada video ini. Menu app berisikan beberapa aplikasi streaming dan non-streaming. Selain sebagai STB televisi digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet dan memiliki URL IPTV yang valid. Submenu Weather berfungsi untuk melihat perakiraan cuaca, dan RSS untuk update berita terkini. Submenu Apple berisikan aplikasi streaming yang didukung seperti YouTube, YouTube Kids, WeTV, dan TikTok. Fitur search atau pencarian YouTube dapat digunakan, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. YouTube berjalan lancar, sayangnya walaupun resolusi sudah disetting ke 1080p, tetap saja resolusi maksimal adalah 720p saja. Sementara untuk WeTV dan TikTok, pengguna dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Menu Wi-Fi merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet, dengan pilihan koneksi menggunakan USB over dongle chipset MT-RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone, namun tidak mendukung USB modem. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada pada performa terbaiknya. Dapat dilakukan hanya melalui USB upgrade saja.
Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. AUKI T203 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 6,2 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman walaupun colokan tidak dicabut di saat tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB AUKI T203 selain sebagai STB televisi digital juga dapat digunakan sebagai perangkat streaming, mendukung Dolby Audio dan subtitle eksternal SRT, tuner sensitif, dan pilihan koneksi ke jaringan internet sangat lengkap, mendukung DVB to IP, kualitas gambar tajam dengan 2 port USB. STB ini layak dijadikan sebagai salah satu STB low budget dengan fitur melimpah. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.